Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wala haula wala quwwata illa billah. Apa kabar anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku semuanya, pada kesempatan kali ini di kelas 2 ini Mister akan mengajar pelajaran fikih. Kalau di kelas 1 Mister mengajar pelajaran fikih Al-Quran, hadis, dan akidah akhlak. Untuk kelas 2 ini Mister mengajar pelajaran fikih. Untuk kesempatan kali ini Mister akan menjelaskan tentang berwudu. Baik, mari kita awali pembukaan pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah membahas tentang pengertian berwudu, dalil atau keterangan tentang berwudu di dalam Al-Quran dan hadis, terus syarat-syarat berwudu dan manfaat-manfaat berwudu. Anak semuanya, apakah kalian sudah tahu tentang arti dari wudu? Siapa yang sudah bisa jawab, angkat tangan? Oke, baik. Mister akan jelaskan bahwa berwudu itu artinya adalah membersihkan anggota tertentu dengan menggunakan air yang mensucikan. Jadi kalau berwudu itu enggak semuanya dibasuh seluruh tubuh, hanya anggota-anggota tertentu saja yang dibasuh menurut ajaran Islam. Kalau semuanya dibasuh itu namanya bukan berwudu, akan tetapi mandi. Untuk dalil atau perintah berwudu dijelaskan dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 dan hadis yang diriwayatkan oleh hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran, Allah terangkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Itu penjelasan tentang berwudu di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Dan Nabi Muhammad menjelaskan di dalam hadisnya, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Artinya, tidak akan diterima sholatnya seseorang di antara kamu ketika dia dalam keadaan berhadas sehingga dia berwudu. Jadi anakku semuanya, kalau kita sholat tanpa berwudu dan kita sedang berhadas, maka sholatnya tidak akan diterima. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Mister akan jelaskan tentang syarat-syarat berwudu. Jadi, wudu itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah dia orang Islam. Orang Islam akan sah ketika melaksanakan wudu. Tetapi jika dia belum beragama Islam, maka wudunya dianggap tidak sah. Jadi syarat pertama yaitu harus orang Islam yang berwudu. Yang kedua, dia sudah balik. Kenapa? Karena kewajiban itu diberikan kepada mereka yang sudah balik. Bagaimana dengan anak-anakku semuanya? Kalian masih tahap belajar, namanya belajar berwudu. Nanti kalau sudah balik itu merupakan syarat-syarat berwudu. Yang ketiga, syarat berwudu adalah hanya berhadas kecil. Jadi berwudu itu hanya untuk menghilangkan hadas kecil, seperti setelah buang air kecil,
setelah buang air besar atau buang angin, disucikan. Ketika sudah istinja, sudah cebok, maka disucikan dengan berwudu. Kalau hadas besar, tidak bisa dengan hanya berwudu saja, dia harus mandi. Yang keempat, memakai air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang isinya lebih dari 2 kula, ya, atau sekitar 250 liter air. Jadi anak-anak semuanya, jika kalian berwudu harus dengan menggunakan air yang mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, itu berwudu itu harus semuanya airnya itu harus sampai ke kulit. Tidak boleh kulit itu terhalang oleh apapun, seperti misalnya di kulit ada cat atau ada kotoran-kotoran yang tidak bisa dihilangkan. Sebaiknya kotoran atau cat tersebut harus dihilangkan dulu agar airnya sampai kepada kulit. Itu tentang syarat-syarat berwudu. Selanjutnya ada beberapa kegunaan berwudu. Yang pertama, wudu itu berguna untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi setelah kalian buang air kecil, itu bisa dihilangkan dengan berwudu. Yang kedua, berwudu itu digunakan untuk sholat. Jadi jika kalian berwudu sebelum sholat, maka sholatnya akan menjadi sah. Tetapi jika kalian sholat tanpa berwudu, sholatnya tidak sah. Yang ketiga, kegunaan berwudu adalah wudu itu untuk membaca Al-Quran. Jika kalian ingin membaca Al-Quran, maka gunakanlah wudu ketika sebelum melaksanakan membaca Al-Quran. Jadi berwudu itu dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Yang keempat, berwudu itu dilakukan sebelum tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu adalah ibadah yang dilakukan ketika orang pergi haji di kota Mekah. Tawaf itu artinya berkeliling mengelilingi Ka'bah sebagai amalan ibadah ketika ibadah haji. Itu penjelasan dari Mister. Alhamdulillah anakku, dari penjelasan Mister tadi kalian sudah dapat memahami tentang pengertian berwudu, dalil-dalil tentang perintah berwudu, selanjutnya syarat-syarat berwudu dan kegunaan berwudu. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan tugas yang telah Mister sediakan ini. Nanti jawabannya kalian tulis di dalam buku tulis fikih. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita saat ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.